Gue bisa katakan ini agak lumayan cukup panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 ini guys. Ya guys, kita sudah sering kali juga ya untuk membahas satu buah angle grinder ya. Nah, tapi kali ini adalah ini produk dari Stanley ya, yang dimana ini sebetulnya ya gue bisa katakan baru juga sih ya guys ya. Nah, ini dengan tipe SG500 ya guys ya. Nah, kalian bisa dapetin di marketplace dengan harga 350 ribuan ya, yang dimana kalau menurut gue sih murah banget ya guys ya. Tapi sejauh ini gue juga nggak tahu ya, kira-kira nanti kita akan coba ya feel ya dari penggunaannya seperti apa, rasanya, vibrasinya dan lain sebagainya ya guys ya. Ya guys, gue bahas sedikit ya. Untuk ini ada bacaan yang kita kudu baca di bagian depan nih guys ya. Di sini bisa lo lihat ya, ada slimline ya. Ini kalau yang gue tangkap adalah mungkin bodinya kecil ya guys ya. Ini kalau yang gue tangkap mungkin seperti itu ya. Dan di sini ada 12.000 untuk RPM-nya per menit ya guys ya. Nah, di sini memang kalau kita lihat ya, kalau kita reviewer, kita cuma hanya bisa mengetes itu di bagian drat yang di atas ya, atau gue lupa namanya ya. Untuk di as drat bagian depan setelah gearbox ya, yang pasti dimana pasti akan ada penurunan untuk tester yang kita lakukan ya. Nah, kalau kita lihat memang sebetulnya dari pabriknya sendiri ini, kalau gua ngelihat dari gambar ini ya, orang ngetes RPM ini memang langsung dari as atau rotor ya, jadi langsung memang sebelum dipasang langsung ke bodi ini. Ya, dan selanjutnya ya di sini dia masih sama ya, seperti Gerinda pada umumnya yang sudah pernah gua review ya, 100 mili ya untuk wheel diameternya atau di 4 in ya. Dan Stanley masih sama, dia memberikan garansi selama 2 tahun ya. Jadi kalau kalian ada apa-apa ya, nah kalian langsung coba aja ya, hubungin call centernya ya. Nah, gue juga kalau menurut gue waktu 2 tahun itu adalah waktu yang lama sih guys ya. Bukan waktu yang sebentar, yang gue rasa worth banget ya. Kalian sudah diberikan waktu 2 tahun tuh lama ya. Nggak banyak produk juga ya memberikan garansi ya selama ini kalau menurut gue sih. Nah, itu mungkin yang pernah gue alamin ya dari beberapa produk-produk ya yang gue tahu itu loh. Nah, ini guys ya, bisa lo lihat ya, ini dia unitnya. Wow, apa yang kita dapat ya. Nah, kita dapat sama ya, kita dapat guard ya, kunci mata gerinda, manual book ya, manual book dan nggak ada lagi ya guys ya. Ya guys, di sini manual book ya, dan kartu garansi yang diberikan sama Stanley ya. Ini garansi yang diberikan masih sama ya, hampir semua produk Stanley diberikan garansi selama 2 tahun ya guys ya. Nah, ini unitnya sendiri ya. Nah, ini guys, ini memang benar ya kalau misalkan Stanley mengklaim ya. Di sini bisa dilihat mungkin tulisannya slimline ya. Ini memang badannya benar-benar kecil banget ya. Nah, bisa lo lihat ini genggamnya sih enak banget. Dan ini yang gua rasa adalah mungkin varian yang kecilnya ya. Mungkin kalau misalkan kalian butuh yang lebih besar ya. Nah, artinya varian maksudnya yang lebih besar itu, misalnya kalian, wah gue butuh potong besi-besi yang gede nih, gue butuh yang lebih heavy duty ya. Tenang guys ya, karena memang secara badannya ini kecil ya guys ya. Sama wattnya pun karena memang masih kecil, yang diberikan cuma hanya 580 watt ya. Ini kalau menurut gue ya lumayan sudah cukup sih sebetulnya dengan Gerinda sekecil ini ya, dengan body yang slim gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian cuma hanya kebutuhan di rumah, waduh ini kayaknya udah cukup banget ya. Tapi kalau buat kali ini ya, Stanley tidak memberikan ya untuk handle yang ada di samping ini, sama sekali nggak ada. Dan secara ya ini ya, ini dia kanan kiri memang nggak ada dratnya juga ya guys ya. Nah, mungkin coba gue langsung aja ya guys ya, pengen nyobain kira-kira ya. Nah, kalau menurut gue sih 350 ribu ya buat ngedapetin Gerinda kayak gini murah banget ya kalau menurut gue. Tapi nggak cukup sampai di situ ya. Kita akan lihat kira-kira worth apa enggak ya guys ya. Nah, so kalau menurut gue, kalau gue ngelihat dari segi build quality ya, ini yang saat ini ada di hadapan gue ya. Nah, kalau ngelihat dari segi build quality sih ya gue cukup suka ya. Nah, untuk switch yang ada di sini ya, ini kalau menurut gue switchnya sih
Kalau menurut gua ya, sweetnya gua pribadi sebetulnya gua lebih seneng untuk yang di bagian bawah ya guys ya. Nah kalau yang di bagian atas ini, kalau gua pribadi sih gua kurang suka. Tapi nggak tahu kenapa, karena kayaknya apa ya, kalau gua nggak tahu sih, mungkin kebiasaan aja sih ya guys ya. Gue juga nggak bisa kasih alasan. Gue lebih suka yang bagian bawah, kayaknya lebih enak aja sih ya. Tapi kalau dari pengalaman yang gue dapetin, malah kalau misalnya kita lagi sendiri mungkin megang besi ya seperti ini, nah itu kita lebih enak juga sih ya, lebih gampang mencetnya. Kalau di belakang kan secara kita harus pakai tangan dua ya gitu loh. Nah tapi ya tergantung semua kebiasaan kalian ya. Oke, nggak usah lama-lama, gue mau coba langsung kira-kira cobain ya untuk tes RPM-nya ya dan yang lain-lainnya. Nah, ini sih kalau menurut gue lumayan galak ya suaranya ya. Untuk 580 watt di 12.000 RPM. Memang RPM-nya gede banget sih ya. Nah, tapi ini suaranya cukup bising loh guys ya. Nah, ini karena dia belum variable speed ya. Kita lihat RPM-nya di 12.000 ya guys ya. Ya guys, 9.500, 9.700 ya segituan lah ya, kurang lebih untuk hasil tes si RPM-nya ini ya guys ya. Ya, selanjutnya gue pengen coba ya, mungkin kira-kira feel-nya menggunakan alat ini seperti apa ya, dan kira-kira dia mudah panas atau tidak ya guys ya. Gue pengen coba lihat ya kira-kira sampai sejauh mana sih ya dia motong feel-nya kita gunakan, enak atau tidak ya. Secara bodinya slim banget ya, yang ditakutin gue juga vibrasinya cukup besar gitu loh. Oke guys, kita coba untuk wattnya dulu ya di 500 ya. 80 watt ya, kita lihat untuk tanpa bebannya ya. 357 kita coba berikan beban. Ya, guys, tadi wattnya 600, 700 ya. Nah ini besi yang kita potong, ini besi behel size-nya di 30 milian, ini 30 atau 35 mili lah, segituan lah ya. Dan ini bisa lihat ini tebal banget ya. Nah kalau yang gue rasa sih untuk dari segi handle ya, segi handle kita untuk pegang ya, ini yang pasti sih memang fit banget, enak banget ya. Untuk tangan-tangan seperti gue memang tidak terlalu besar ya guys ya, jadi enak memang kita megangnya. Tapi yang pertama kalau menurut gue ya itu ya,
gripnya enak, handle-nya enak karena memang bodinya kecil ya. Untuk dari segi power alat ini lumayan. Mau lumayan kalau menurut gue memiliki power ya untuk sekecil ini lumayan. Tapi kalau dari segi vibrasi gue bisa katakan ya better lah guys ya. Ya tapi tidak gue seperti gue pernah ulas di World ya 810 ya atau 4118. Nah, itu kalau itu untuk dari segi vibrasinya jauh lebih enak sih ya. Tapi better lah. Nah, kalau dari yang paling gua nggak suka sebetulnya dari Stanley ya untuk SG500 ini, biarpun seharusnya dia tidak diberikan handle ya, tapi paling tidak dia disediakan untuk di sini ya bolongan ya kanan kiri biasanya umumnya ada biarpun kita tidak diberikan handle. Kenapa? Karena memang biasanya kan sekarang lagi maraknya juga untuk grinder stand ya atau ya apa namanya kalian mungkin tahu ya. Nah, jadi standing gerinda yang biasa dulu gue juga sudah pernah gue ulas untuk ada 2 brand. Nah, lagi maraknya untuk yang seperti itu gitu loh. Nah, yang pasti kalau misalkan lo si SG500 ini kita tidak bisa taruh di standing grinder ya. Nah, melainkan memang ini benar-benar harus hand carry banget. So, kalau dari segi panas yang gue rasain dari body ini ya, gue bisa katakan ini agak lumayan cukup panas ya. Mungkin karena memang kita juga medianya ini cukup besar ya yang kita potong ya. Nah, tapi tadi kita cuma hanya tes ya. Tes seperti itu ya. Ini ya untuk suhu handle-nya ya di 45 ya. 45 untuk di suhu handle-nya, dan di bagian depan di gearbox-nya ini yang 45 ya. Not bad ya yang gua rasa. Ya gua rasa juga dengan harga 350 ribuan ya. Ini sudah cukup mumpuni banget sebetulnya ya. Sudah cukup oke ya. Nice lah. Artinya lu mau nuntut sejauh mana lagi ya. Sedangkan lu beli gerinda ini juga kalau menurut gua 350 ribu tuh udah murah banget ya. Kalau misalnya hanya untuk DIY ya, ini sudah oke banget kalau gua rasa gitu loh. Sudah bisa cukup mumpuni ya. Tapi ya memang kalau buat bagi para pemula yang pasti dengar suaranya bakal serem banget sih. Ya, sekarang memang ini tidak ada variabel speed ya guys ya. Oke guys, gua rasa cukup sekian ya mungkin perjumpaan kita di hari ini ya untuk membahas satu buah die grinder dari brand Stanley dengan tipe SG5100 ya guys ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, dan semoga video ini juga ya bisa banyak membantu buat kalian ya. Saya di sini cuma hanya mereferensikan satu buah alat ya, dan kita mereviewnya dan kita terus menyajikan tontonan ini supaya jika dari kalian ya ada yang sedang membutuhkan produk-produk hand tools ataupun power tools ya, bisa langsung masuk aja di channel kami ya. Yang pasti ya kalian subscribe channel ini ya, dengan dukungan kalian ya melalui subscribe ya, yang pasti gue bisa akan terus semangat membuat konten-konten seperti ini ya buat kalian tonton, dan kita masing-masing ya antara kalian sebagai penonton dan kita sebagai host di sini ya saling mendapatkan feedbacknya masing-masing. Terima kasih banyak ya, mohon maaf jika ada salah kata ya untuk penyampaian dan lain sebagainya ya, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih banyak ya sekali lagi atas support kalian selama ini ya, dan jangan lupa harus selalu dukung terus channel ini guys ya, dan pantengin terus karena kedepannya kita akan terus banyak mengulas hand tools ataupun power tools. Terima kasih banyak ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.